Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Skripsi Bisa. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk di subscribe terlebih dahulu agar kalian bisa mendapatkan video-video terupdate yang tentunya akan bermanfaat sekali bagi kalian, khususnya bagi mahasiswa. Apalagi kalau kamu memang sedang di semester akhir. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai multivariate analysis of variance atau yang kita sering sebut MANOVA ya. Sebelumnya saya sudah bahas tentang ANOVA yang one way dan two ways. Nah, kemudian di sini kita akan lanjut di pembahasan MANOVA. Yang membedakan dengan ANOVA adalah jumlah variabel terikat atau dependent yang diuji dalam model ya. Sebetulnya hampir sama MANOVA dan ANOVA, one way ANOVA ini, tapi letak perbedaannya ada di variabel dependent atau variabel terikat yang diuji dalam model. Nah, kalau one way ANOVA itu hanya satu variabel dependent, sedangkan untuk di MANOVA kita gunakan analisis atau uji MANOVA ini jika lebih dari satu variabel dependent. Nah, sebagai contoh saya akan tunjukkan tutorial bagaimana melakukan uji MANOVA ini dengan SPSS. Ini ada satu kasus, kita akan meneliti tentang pengaruh pekerjaan orang tua terhadap nilai ujian matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia untuk kelas 3 SMA. Nah, kita akan lakukan uji ini ya. Nah, berdasarkan kasus di atas, maka jelas yang harus kalian pahami kembali adalah bahwa MANOVA itu terdiri dari satu variabel independen berskala kualitatif. Dalam hal ini adalah nominal ya, atau kategori pekerjaan orang tua. Nah, nanti di sini kita akan divide pekerjaannya apa saja. Lalu berskala kualitatif untuk di independen dan lebih dari satu variabel dependent berskala kuantitatif yang berdistribusi normal. Nah, di sini nilai ujian matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia itu adalah skala interval atau rasio ya, karena datanya kuantitatif dan itu harus berdistribusi normal. Teman-teman sebelumnya harus diuji terlebih dahulu normalitas datanya ya, distribusi datanya apakah normal atau tidak. Nah, ini harus berdistribusi normal. Oke, tidak menunggu lama kita akan tunjukkan bagaimana melakukan uji MANOVA ini di dalam SPSS. Nah, saya sudah input sebetulnya datanya di sini. Seperti biasa ya, ketika memang kalau datanya ini ada di Excel harus dipindahkan dulu ke SPSS dengan membuat satu variabel view terlebih dahulu ya. Di sini terlihat ada pekerjaan ya, tadi ini adalah variabel independen yang berskala kualitatif. Nah, sehingga di sini ukurannya adalah nominal, jadi datanya adalah nominal. Nah, saya divide untuk pekerjaan ini ada 3 kategori. Yang pertama ada petani, ada buruh, ada PNS. Oke ya, untuk pekerjaan ada 3 kategori: petani, buruh, PNS. Lalu untuk variabel dependent ada 3, ada nilai matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Nah, ukuran datanya adalah scale karena kuantitatif. Oke, setelah teman-teman memastikan untuk membuat variable view di sini, masuk ke data view lalu kopikan datanya ke sini. Ya, sehingga akan seperti ini. Datanya sudah masuk semua, ada 24 sampel. Ini hanya contoh saja ya. Nah, setelah data dipastikan masuk ke dalam SPSS, teman-teman langsung lakukan analysis ya, dengan masuk kepada menu analyze, kemudian pilih general linear model, lalu pilih multivariate. Oke. Nah, akan muncul kotak dialog seperti ini. Tinggal teman-teman memasukkan variabel-variabel yang ada di kotak ini ke kotak di sini. Nah, untuk dependent variables kita masukkan variabel-variabel dependennya, nilai matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia.
Lalu untuk variabel independen ini kita masukkan ke fixed vectors. Kita masukkan ke sini. Oke, setelah dipastikan masuk ke sini semua, masuk ke model, ini sebetulnya bisa full vectorial atau custom ya. Kalau custom kita harus memindahkan pekerjaan ke sini ke model. Tapi kita pilih saja full vectors, kita klik continue. Lalu klik post hoc. Oke. Masukkan variabel pekerjaan ini ke post hoc test kita untuk mengetahui ya perbandingan comparison of observed means ya. Setelah masuk ke dialog ini, kita pilih equal variant assume Bonferroni. Equal variant not assume itu Gemshows. Nah, ini bedanya gini. Kalau nanti nilai homogenitas itu lebih dari 0,05, maka kita akan gunakan analisis ini Bonferroni. Kalau kurang dari 0,05, kita akan gunakan Gemshows ya, nanti kita akan lihat. Pilih continue, kemudian kita pilih option. Nah, di option ini kita masukkan variabel pekerjaan ke display min 4. Oke, setelah ini dimasukkan, kita akan munculkan pertama deskriptif statistik. Seperti biasa kita akan lakukan deskripsi data ya. Kondisi data seperti apa, observed power, dan homogeneity test. Nanti homogeneity test ini akan digunakan menentukan apakah kita pakai Bonferroni atau Gemshows ya. Continue. Oke, setelah ini kita klik OK. Maka akan muncul output SPSS seperti ini. Nah, setelah muncul output SPSS seperti ini, kita akan interpretasikan data ini. Saya sudah menyediakan di Word. Oke, kita pelajari bersama-sama output di sini. Oke, pertama deskriptif statistik. Saya yakin teman-teman sudah bisa membaca ini. Contohnya ya, untuk nilai matematika yang berprofesi orang tuanya itu sebagai petani, rata-ratanya sekian, standar deviasinya sekian, jumlahnya sekian, dan seterusnya. Nah, ini hanya deskriptif statistik. Teman-teman, selain begini bisa disajikan juga dalam bentuk grafik ya, atau misalnya diagram batang atau pie ya, pie chart. Nanti dalam penyajian bisa seperti itu, akan lebih mudah untuk dibaca. Lalu kita masuk ke multivariate test. Nah, di sini apabila ditanya secara keseluruhan apakah ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen pada satu set kelompok variabel dependen, kita bisa lihat di sini. Kita seperti biasa kita abaikan intercept. Nah, dari tipe uji multivariate yang berbeda di sini ada 4 ini, ternyata masing-masing mempunyai nilai signifikansi kurang dari 0,05, yang artinya bahwa itu ada pengaruh ya. Ini menunjukkan dari keempat nilai v-values ini kurang dari 0,05, maka signifikan levelnya kepercayaan sebesar 95%. Nah, seperti ini gampang ya teman-teman ya. Kemudian kita masuk Levens test of equity error variance ya. Nah, di sini lebih nilai di sini ya, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, semuanya lebih daripada 0,05. Sehingga yang akan kita lihat adalah uji Bonferroni, karena di sini nilainya lebih daripada 0,05. Seandainya ada salah satu di sini yang mempunyai nilai di bawah 0,05, maka kita gunakan Gemshows. Kebetulan di sini semuanya untuk variabel nilai matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu lebih dari 0,05, maka kita akan gunakan uji Bonferroni untuk semua nilainya.
Oke, jadi teman-teman mengerti. Kalau kurang dari 0,05 gunakan James Howell, kalau lebih kita gunakan uji Benferroni. Oke ya. Nah, oke, ini sama tes between subject effect. Jadi di sini mempunyai signifikansi 0,000, artinya mempunyai pengaruh. Oke, kita akan lanjut ke multiple comparison. Nah, ya. Tabel di atas ini menunjukkan uji post hoc. Tadi hasil dari uji homogenitas itu lebih daripada 0,05, maka kita akan lihat hanya Benferroni. Seperti biasa, untuk cara baca tabel ini dan tabel ini itu sudah sebetulnya sama saja di uji ANOVA yang sudah kita buat sebelumnya ya. Nanti bisa dilihat kalau misalnya butuh penjelasan lengkap, ada di video itu. Nah, di sini kita tinggal lihat tanda bintang ya contohnya. Tapi kita lihat yang Benferroni ya, kita abaikan yang James Howell. Nah, tabel di sini karena uji homogenitas lebih daripada 0,05, maka masing-masing pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen menggunakan uji Benferroni. Nah, jadi kesimpulannya begini. Dalam contoh di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Untuk perbedaan nilai ujian matematika berdasarkan pekerjaan, yang memiliki perbedaan adalah tani dengan buruh dan tani dengan PNS. Kita tinggal lihat tanda bintangnya ya di tabel-tabel ini, dan teman-teman tinggal interpretasikan ya. Untuk nilai bahasa Inggris ini untuk ujian Indonesia, yang memiliki perbedaan adalah tani dengan buruh dan tani dengan PNS dan seterusnya. Nah, itu saja teman-teman semua. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya, meskipun singkat dan agak terburu-buru. Yang jelas ini sama saja dengan uji ANOVA, cara pembacaan atau cara interpretasi data yang disajikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.